Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, barokah, selawat. Sahabat, saya berada di alun-alun di sepanjang Jalan Ayani, tepatnya di depan kantor Bank BRI Cabang Tegal. Oh Akbar. Nampak di belakang kita ada alun-alun yang ditutupi seng, saudara. Ya, seng ini mungkin karena membatasi orang-orang agar tidak masuk ke dalam. Tapi tahukah apa di dalam seng itu? Ya konon akan ada pembangunan, sedang berjalan pembangunan atau sudah selesai pembangunan, yaitu air mancur yang berwarna-warni. Kalau malam hari, kalau siang nggak nampak warna-warni. Sahabat, pekerjaan itu biasanya dibatasi karena pekerjaan itu biayai oleh APBD maupun APBN. Ya, ada batasan hari. Saya baca di papan itu tertulis pekerjaan akhir sekitar Desember 2020. Nah, sekarang sudah memasuki tanggal 4 Januari 2021. Silakan, apakah pekerjaan itu terlambat atau tidak terlambat? Saudara bisa menyaksikan sendiri. Karena semua pekerjaan lewat perencanaan maupun anggaran atau detail engineering designer atau DED sudah direncanakan, termasuk anggarannya, termasuk batasan harinya. Dan jika ada keterlambatan, ya siapa yang harus saling mengingatkan? Baik, saya tidak akan bicara tentang keterlambatan pekerjaan atau tidak terlambat pekerjaan itu. Yang jelas, alun-alun itu telah ditutupi seng dan di Facebook telah beredar kemana-mana, sehingga ada salah seorang tetangga kita yang terjebak minta nonton air mancur ke alun-alun rame-rame. Nah, pada era pandemi ini akan memungkinkan memunculnya pandemi atau klaster baru bagi pandemi corona itu. Karena untuk menghindari klaster baru, oleh pemerintah, oleh aparat, diadakan kegiatan yang biasanya berkumpul di alun-alun malam tahun baru kemarin tidak ada. Bahkan jalan-jalan pun ditutup. Baik, sampai hari ini pun jalan itu masih ditutup, termasuk yang dilihat di belakang kita itu. Alun-alun masih ditutup seng. Sehingga sahabat-sahabat, tinggal kapan akan dibukanya, mari kita akan saksikan bersama-sama. Nah, sepanjang jalan Pancasila ini sudah ada tulisan dilarang parkir. Artinya pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun motor, tidak boleh parkir di sepanjang jalan Pancasila Kota Tegal. Nah, tinggal konsisten atau tidak. Tinggal bagaimana kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu ini. Nah, persoalan yang baru ketika tempat ini menjadi arena wisata baru, Gedung Birau menjadi cagar budaya, kemudian water ladder sekarang sudah cantik, menara menjulang tinggi dengan berwarna putih, bagian perempuan yang elok, sehingga banyak orang-orang ingin berkunjung memandang kecantikan water ladder itu. Apalagi dengan wisata baru ada namanya Lawang Seket, ya, kata Dinda kata Naryo, di Semarang ada Lawang Sewu, di sini ada Lawang Seket. Bangunan Belanda yang dibangun sejak tahun 1913 dan sampai sekarang masih berdiri megah. Ya mungkin di sana sini masih ada yang keropos, rapot dan sebagainya, perlu ada perbaikan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menyediakan lahan parkir? Ya, karena kita harus berpikir ketika di sini tidak boleh parkir kendaraan, lalu kita mau ditaruh di mana kendaraan-kendaraan untuk keselamatan kendaraan tidak hilang. Nah, kalau kendaraan ini dibiarkan liar dan tidak ada parkir, tetap pun ada petugas parkir yang memunguti uang parkir, ya, karena uang sangat menggiurkan. Begitulah kalau kita lihat sepanjang jalan Pancasila ini sudah tidak boleh untuk parkir, kendaraan juga parkirnya masih bingung, atau masuk ke stasiun kereta api atau ditempatkan di mana, yang jelas dilarang parkir di sepanjang jalan Pancasila. Tapi faktanya masih ada kendaraan-kendaraan yang parkir di sepanjang jalan. Mari kita cari solusinya agar kita sama-sama enak. Kemudian orang yang jogging, lari pagi, jalan santai dan sebagainya tidak merasa was-was agar kendaraannya tidak hilang. Hati-hati sahabat,
Karena setiap kali kendaraan yang hilang, persentasenya ketemu sangat jarang. Katakanlah yang hilang 100, mungkin yang ketemu sekitar 10. Ya, itu faktanya. Banyak kendaraan-kendaraan yang hilang tapi tidak ketemu. Udah ikhlaskan saja lah. Artinya yang hilang pun berarti secara hakikatnya bukan milik kita. Ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Tuhan, sang pemilik. Sahabat-sahabat semua, kita butuh sehat. Namanya sehat, namanya kebenaran. Karena kita sehat, karena kita hidup, berarti butuh untuk bertahan hidup. Antara lain, kalau sekedar makan, binatang pun, hewan pun bisa makan. Tapi bagaimana mempertahankan kehidupan itu akan punya makna. Mari kita berbagi informasi kesehatan, informasi apapun, agar hidup ini punya makna, agar hidup ini bisa bermanfaat bagi sesama. Kalau ada limpahan rezeki, marilah kita berbagi, bermanfaat bagi sesama. Itu yang sangat susah dan sulit. Karena tidak semua orang mengingatkan pun akan diterima. Ada pro dan kontra, ada wajar. Rasulullah sendiri orang yang begitu hebat, orang yang begitu dicontohkan pun ada yang benci. Apalagi kita sebagai manusia yang punya cacat dan cacat, yang punya banyak dosa dan kesalahan. Pasti ada kontra dan pro. Pasti ada yang menerima dan ada yang menolak. Karena begitulah hidup selalu berpasangan. Ngajak kebaikan pun tetap ditentang. Siapa beliau? Kelompok kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Dia diajak oleh Rasulullah kebaikan, tetap ditentang oleh mereka. Artinya bahwa hidup selalu berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada kaya, ada miskin, ada kuli dan ada majikan. Jadi begitu sahabat, kita saat ini berada di Jalan Pancasila, menyaksikan banyak jogging-jogging, olahraga, jalan santai, ada yang bersepedaan dan sebagainya. Ya, kita mengajak untuk berbagi untuk sesama kita. Tapi saya sadar mengajak pun belum tentu ikut semua. Pasti ada yang menentang, pasti ada yang tidak suka. Karena itulah saya anggap kewajaran. Misalnya saya ngajak bagaimana cara mencari rezeki dengan cara yang halal, itu pun tetap ada yang menolak dan meragukan. Gak apa-apa, itu mereka, penilaian mereka. Karena saya sudah berkali-kali membuktikan bahwa ketika hidup ya harus berani menanggung risiko. Ketika ada orang, jangan mumet. Hidup ini sudah mumet, maka tidak usah dipikir mumet. Orang yang suka ceria itu belum tentu di dalamnya ceria. Orang yang suka menghibur, tertawa, cekakak cekikik, itu belum tentu mereka hidupnya bahagia. Bertemu dengan teman, bersahabat, goyonan cekakak kemari, goyonan bersendaguro pada saat itu. Tapi ketika pulang sampai ke rumah, persoalan muncul lagi. Datang persoalan satu, datang persoalan dua. Menumpuk dan menumpuk. Karena memang hidup itu tempatnya orang susah. Artinya kita tidak usah dibikin susah lagi. Kita usah tidak dibikin mumet lagi. Karena hidup itu sudah mumet. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan, wes aja dipikiri, wes aja digawe mumet. Memang saat itu padahal orang-orang itu tuh orang-orang yang punya persoalan dalam pribadinya. Ya, saya merasakan apa yang dilihat belum tentu apa yang dilakukan. Orang itu tertawa belum tentu tertawa itu ada kebahagiaan. Itu sesaat. Ya, salam sehat barokah selawasnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa kita pertahankan kesehatan. Sekali lagi, hidup itu harus ada keseimbangan. Maka saya sering mengatakan salam sehat, sugih selawasnya. Mengapa? Ketika ada orang sehat tapi tidak sugih secara orang sehat itu butuh kesehatan yang sangat prima. Tapi ketika kesehatan itu hanya dinikmati dirinya sendiri dan tidak punya apa-apa, maka orang itu pun hakikatnya tidak sehat secara sempurna. Ya, maka hidup itu harus sehat dan sugih selawasnya. Dan sebaliknya, ketika orang itu sugih tapi tidak sehat, punya mobil banyak, punya rumah mewah, punya usaha yang miliaran berlimpah penghasilannya, dia tidak bisa menikmati kekayaan. Yang geletak berbaring bertahun-tahun di tempat tidur, itu pun tidak enak. Ya, jadi harus ada keseimbangan. Salam sehat, sugih selawase. Ya sehat, ya sugih. Sebab tidak sehat, tapi meskipun sugih, tidak bisa menikmati. Sekali lagi, ya sehat, ya sugih. Nah ketika kita bisa sugih,
kita bisa berbagi bersedekah dengan limpahan yang lebih banyak lagi. Meskipun sedekah itu tidak harus banyak atau kecil, tapi niatan bersedekah untuk berbagi kepada sesama. Dan saya ingat, sahabat saya mengatakan, Haji Sipul, hidup itu 3 R. R pertama harus sering berzikir, istighfar. Ampunilah dosa, ampunilah dosa, ampunilah dosa. R yang kedua, jangan banyak pikir. Aku setuju ini, karena hidup ini sudah mumet, jadi tidak usah dibikin mumet. Dan R yang ketiga adalah sering blesir. Nah, pagi ini saya sedang blesir. Blesir di tengah-tengah kota di Jalan Pancasila Tegal, yang sedang mengikuti berjemur terik matahari yang langsung, ya. Karena pagi ini alhamdulillah terang, ceria, sehingga banyak orang-orang hiruk pikuk melakukan aktivitas. Selamat pagi guys, jangan lupa